Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk tahun 2022 karena kita udah ada di ujung tahun 2021. Pembacaan ini sangat general dan juga general dalam artian kata bukan hanya mengenai cinta asmara tetapi juga bidang-bidang lain dalam kehidupan. Silakan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan. Kita melihat ada energi apa, so maybe it can help you to work on with the energy ataupun membantu kamu untuk mengantisipasi ataupun memberikan ide untuk menghadapi situasi dan kondisi yang kamu mungkin lihat di readingan-readingan kamu. Karena aku membuatnya dan mempublishnya secara umum, berarti ini adalah energi yang juga umum. Bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak. Jadi jangan terlalu dipaksakan dan dibaperin. Karena ini juga tujuannya hanyalah untuk hiburan ya. Pokoknya ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung dan mensupport aku dan channelku sepanjang tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih, berkah yang luar biasa untuk kalian di tahun berikutnya. Semoga kita semakin maju, semakin berkembang dan lebih baik lagi di tahun berikutnya ya. Oke, dan kalau misalnya kalian ada yang nggak suka di dalam channel ini, dalam video ini, tentang akunya, tentang pembacaannya, dan lain sebagainya, durasi dan lain sebagainya, silakan move on, cari yang memang sesuai dengan kamu. Dan aku mau ingetin satu lagi ya, karena memang situasinya di sekitar rumah aku masih banyak yang renovasi, jadi mungkin ada suara-suara yang masuk dan juga kucingku suka rewel. Oke, ya mudah-mudahan tidak mengganggu terlalu dan oke, mari kita ketemu di readingan kalian masing-masing. Capricorn, ini adalah pembacaan untuk kalian dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Capricorn. Semua kartu akan aku baca dalam keadaan tegap ya. Oke, cerita pesan energi yang perlu diperhatikan oleh Capricorn bulan Januari. Oke, Eight of Cup. Eight of Cup ini kalau aku lihat di sini, kamu mungkin di tahun 2021 atau mungkin bahkan sebelumnya, kamu berusaha membangun sesuatu atau mengerjakan sesuatu yang kamu mulai berpikir kayak gue harus ngelakuin yang lain. Ataupun mungkin buat beberapa dari kamu melihat bahwa hal ini tidak berkembang ataupun berjalan sesuai dengan keinginan kamu, nggak membuat kamu puas, nggak membuat kamu happy lagi, ataupun sudah tidak ada tantangannya lagi, dan lain sebagainya yang membuat kamu punya alasan-alasan untuk meninggalkan hal ini. Ini bisa merupakan pekerjaan ya yang sudah kamu bangun, ataupun bisnis kamu, ataupun ini adalah hubungan kamu, tetapi kamu melihat adanya satu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu ataupun kamu tidak ingin lagi gitu ya, sehingga kamu memutuskan untuk meninggalkan hal ini. Buat beberapa dari kamu ini bisa jadi kamu melihat mungkin kebiasaan-kebiasaan kamu atau cara-cara kamu di masa-masa yang sebelumnya yang membuat kamu punya pemahaman, oh kayaknya kalau gue terus-terus ngelakuin kayak begitu, ini akan ya begini-begini aja, gue kayaknya harus ngelakuin sesuatu yang baru, gue harus ngelakuin gebrakan yang baru, gue harus ngerubah hal di dalam hidup gue gitu ya. Ini bisa merupakan hal itu dimana kamu meninggalkan hal yang lama dan ingin mengadakan perubahan di situ, menuju ke hal yang lain yang lebih seru lagi, yang lebih asik buat kamu, yang lebih menantang, yang lebih membuat kamu happy pastinya ya. Oke, Februari. Ace of One. Ya, kamu buat beberapa dari kamu ini bisa jadi kamu memulai bisnis baru. Ini berkaitan juga dengan kreativitas kamu ya. Buat beberapa dari kamu ini kamu dapat ide-ide, hal yang menginspirasi kamu ya, yang membuat kamu jadi semangat. Kamu lagi jadi membakar lagi semangat kamu. Kamu lagi membuat kamu lebih bergairah gitu loh. Di sini aku ngelihat Ace of One ya. Ada sesuatu yang bikin kamu
Ini bisa jadi ya tantangan-tantangan baru yang kamu kamu ambil gitu ya, ataupun kamu dapatkan gitu ya, sehingga kamu merasa, yang tadinya mungkin udah ngelempem, makanya, "Aduh gua harus ninggalin ini." Dan kamu pindah ke sesuatu yang bikin kamu berenergi lagi. Energi kamu lagi bagus sekali di sini, buat beberapa dari kamu mungkin kamu lagi pengen memulai hal-hal yang fisikal ya, termasuk misalnya mulai olahraga, mulai nge-gym, mulai lari, mulai jalan dan lain sebagainya. Tetapi kayak gua harus mengolah, tubuh gue gitu loh buat beberapa dari kamu. Oke, Maret, Death card ya. Kalau aku lihat di sini ini adalah satu transformasi, meninggalkan atau menyudahi atau menyelesaikan sesuatu yang mungkin masih ada residunya dari sini di saat kadang-kadang kita tidak benar-benar menaruh kata stop atau kata berhenti atau kata sudah, finish akan sesuatu sehingga ini masih ngegantung, ya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini ini adalah transformasi yang terjadi dan ini mengharuskan kamu untuk benar-benar menyelesaikan. Menyelesaikan mungkin buat beberapa dari kamu nyelesain hal-hal yang belum tuntas, belum beres, ya. In a way kamu mau memulai hal yang kamu senangi ini, yang membuat kamu bergelora ini, gitu. Tetapi ini adalah transformasi, perubahan dari hal yang kamu tinggalkan ke sesuatu yang akan ibaratnya tuh kayak habis gelap terbitlah terang gitu ya. Tetapi pastinya di saat kamu menyelesaikan sesuatu, menyudahi sesuatu, meninggalkan sesuatu, kadang-kadang tidak sepenuhnya bikin orang "Yeay!" gitu ya. Ada hal-hal yang bikin kamu kurang nyaman, ada hal-hal bikin kamu mungkin jadi mellow gitu ya, karena kamu harus ninggalin ini, nyudahin ini, ataupun ini adalah you are, saying goodbye gitu ya, to the old and welcoming to the new. Menyambut satu hal yang baru, dan mengatakan selamat tinggal kepada hal yang lama ya. Oke. The Star card dalam keadaan tegap. Emanglah semuanya juga dibaca dalam keadaan tegap. The Star card. Iya, tapi perubahan ini tuh membuat kamu nggak berlama-lama gitu loh. Di situ tuh nggak berlama-lama. Dan saat kamu menaruh papan stop itu, di apapun itu yang sudah perlu kamu tinggalkan. Ini general ya, masing-masing orang berbeda. Tetapi saat kamu meninggalkan kebiasaan lama kamu dan hal-hal yang memang sudah harus kamu tinggalkan ini, kamu jadi melihat sinar itu, melihat jalan keluar itu, melihat solusi itu, dan ini membuat kamu lebih punya harapan bahwa everything's going to be okay gitu loh. Ini akan menjadi hal yang lebih baik dengan gue melepaskan ini yang tadinya gue mungkin bertahan, bergantung dan mengikat diri gue terhadap hal ini gitu ya, karena ketakutan gue, karena kekhawatiran gue, karena ketidaksanggupan gue, dan akhirnya kamu memberanikan diri untuk ya sudahlah, gue harus mengikhlaskan dan gue harus menuluskan dan gue harus benar-benar let it go gitu loh. Apapun hal ini membuat kamu mendapatkan satu energi pemulihan gitu loh di dalam kehidupan kamu secara garis besar. Termasuk ini adalah proses kamu healing dari ke penyudahan ini. Di bulan Maret ini kamu akan, yang aku lihat di sini, kamu akan lebih hopeful gitu loh, lebih punya harapan ya, nggak takut untuk punya harapan. Kamu lebih melihat bahwa
Dan ini pastinya ada hal-hal yang datang ke dalam kehidupan kamu yang membuat kamu bisa wow, ternyata yang kemarin mungkin ataupun yang bulan lalu gue pikir semuanya gelap gitu ya, gue nggak ngelihat jalannya dan lain sebagainya. Dengan hal itu kamu ngelihat gitu loh, oh jalan keluarnya, kayak ngelihat kamu lagi jalan di lorong gelap, terus kamu ngelihat ada sinar itu gitu. Dan buat beberapa dari kamu di sini hal yang kamu kerjakan mungkin mendapatkan perhatian ya, ataupun diri kamu mendapatkan perhatian dari orang ya, dan ini membuat kamunya yang lebih berenergi gitu. Buat sebagian daripada kamu ini adalah kamu memulihkan diri, kamu memulihkan hal-hal yang ada dalam kehidupan kamu lah pokoknya ya. Oke, Mei, Eight of One. Banyak hal yang perlu kamu lakukan, banyak hal yang membuat kamu sibuk ya. Kamu banyak kerjain ini itu. Buat beberapa dari kamu mungkin ini masalah traveling. Kalian mungkin mau traveling kemana, ini mungkin ada sangkut pautnya dengan bisnis kamu. Ataupun ini adalah ya hanya kamu pengen traveling aja, pengen liburan. Tetapi juga melakukan hal-hal yang bisa jadi kamu ngalihin nih gitu loh, ngalihin kalau misalnya gue mikirin yang ini terus, gue yang ada bakal berlarut-larut gitu ya. Terus kamu mulai cari apa sih yang bisa gue kerjain ya. Tapi buat beberapa dari kamu ini kayak di awalan tahun 2020 ini mungkin rasanya agak kayak berat gitu ya. Ada kayak hal yang perlu kamu lepasin dari hidup kamu. Tetapi kalau yang aku lihat di part kedua ini, itu tuh segala sesuatunya itu mulai lancar lagi. Buat beberapa dari kamu ini masalah juga, kamu mungkin mendapatkan informasi, berita ya, message, pesan-pesan gitu ya, ataupun membuka komunikasi kamu, hubungan kamu dengan banyak orang juga. Ini aku lihat kamu sibuk, energi kamu gitu loh, lagi bener-bener kamu curahin gitu loh ke hal-hal ini. Juni, Nine of Pentacles. Di sini kamu udah mulai ngerasa nyaman. Dengan apa yang kamu lakukan, dengan situasi dan kondisi kamu. Kamu sudah mulai merasa, ya ini kayaknya keputusan yang terbaik untuk gua dan yang gua lakukan. Buat beberapa dari kamu fokus untuk untuk bisa berdiri sendiri, untuk bisa mandiri. Buat beberapa dari kamu ini adalah ya kamu meninggalkan pekerjaan atau bisnis kamu yang sebelumnya ya, pada akhirnya ini masih proses. Tapi kalau yang aku lihat ini semakin hal yang baru ini itu mulai memberikan kamu hasil gitu loh, memberikan kamu hasil yang bikin kamu semakin yakin. Tadinya udah yakin, tapi kamu mungkin masih ada iya enggak pikiran-pikiran kamu gitu loh, yang ngerasa kayak nggak nyaman. Tapi kalau yang aku lihat dengan adanya si Nine of Pentacles ini, kamu ngerasa mulai berkembang gitu loh. Jadi ini nggak langsung deksek jadi, cuman dari apa yang terjadi, dari apa yang kamu lakukan, ini memperlihatkan perkembangan sama kamu. Ya. Dan di sini ya fokus kamu dalam keuangan, di dalam pekerjaan kamu, dalam bisnis kamu. Dan ini kamu lagi merintis gitu loh, Walaupun mungkin ada yang tidak sesuai, tetapi kamu mulai menikmati gitu loh, Juli. Nah kan, Eight of Pentacles ya.
kamu membangun hal ini. Kamu ngerasa oke nih, gue ambil nih, gue lakuin nih, gue kerjain nih, gue maju nih. Dan di sini kamu menaruh kerja keras kamu fokus, kamu membangun lagi. Kan tadi aku udah bilang ya, ada sesuatu yang kamu sudah bangun sebelumnya dan kamu tinggalkan. Nah, di sini kamu rebuild lagi. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ada yang memutuskan untuk berusaha sendiri atau berbisnis sendiri yang tadinya kamu mungkin kerja sama orang gitu ya. Ini kalau yang aku lihat, kamu menggunakan kreativitas kamu untuk memulai sesuatu yang baru dan membangun sesuatu yang baru yang memang ini adalah cita-cita kamu dan ini adalah passion kamu. Dan memang di saat kita jadi bos kita sendiri lah, itu pastinya nggak lebih mudah, karena aku bertahun-tahun gitu ya, aku ini kerja sendiri, maksudnya nggak kerja untuk perusahaan dan lain sebagainya. Nah, di saat kita punya usaha sendiri itu nggak ada orang yang ngatur kita, nggak ada orang yang nyuruh-nyuruh kita, nggak ada orang yang manage kita. Kitanya sendiri yang harus melakukan itu, kitanya sendiri yang harus berjuang. Tapi saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai dan kita cintain, kita pasti akan menikmati hal tersebut dan kita harus memacu diri kita sendiri. Karena nggak ada. Kalau kitanya males, kalau kitanya nggak mau gerak, kalau kitanya nggak mau usaha, kalau kitanya nggak mau buka jalan, ya jalan itu nggak akan kebuka gitu loh. Jadi saat kamu ingin mandiri, kamunya sendiri yang memang harus nyambuk diri kamu sendiri gitu loh. Ya. Oke, Agustus. Four of Cup. Kalau yang aku lihat di sini ya, di bulan Agustus ini ada sesuatu yang kamu pikirkan. Ya, mungkin ini berkenaan dengan hal yang kamu bangun ini. Cuman di sini tuh kamu lagi banyak kontemplasi, kamu lagi banyak merenung, kamu lagi banyak mungkin introspeksi atau banyak memperhatikan, mengobservasi, menganalisa, mempelajari situasi dan kondisi kamu. Tapi jangan sampai itu membuat kamu tidak melihat peluang dan kesempatan yang hadir ke dalam kehidupan kamu karena kamu fokus akan sesuatu hal yang jadi kayak nyedot semua waktu, perhatian dan lain sebagainya. Sehingga kamu nggak ngelihat nih di samping-samping ini ada apa. Lihat sekeliling kamu ya, lihat hal-hal yang bisa kamu pergunakan untuk mengatasi misalnya kesulitan kamu. Misalnya masalah-masalah yang kamu hadapin gitu. Dan membuat ini tuh bisa seru terus. Ya, tantangan-tantangan ini. Karena yang aku lihat buat beberapa dari kamu di sini tuh kamu lagi membutuhkan sesuatu yang terus memercikkan api semangat itu. Terus membuat kamu ngerasa excited gitu loh. Bukan sesuatu yang monoton, flat aja. Dan buat beberapa dari kamu mungkin di sini kamu berpikiran apa ya? Ini kayak ngelakuin hal yang pokoknya kamu pengen ini aman gitu. Cuman mungkin hal yang bisa membantu kamu keluar ini adalah kamu keluar dari zona aman kamu. Gitu kalau yang aku lihat ya. Oke, September. Ten of Pentacles. Ini kalau dari finansial keuangan, aku ngelihat adanya peningkatan, perkembangan. Dan ini bisa jadi satu perkembangan yang memang pesat. Dikarenakan juga si usaha dan kerja keras kamu. Bagaimana kamu memacu diri kamu. Sini kita punya Ten of Pentacles. Ini bisa jadi satu kayak
rezeki nomplok gitu loh yang masuk ke dalam ke kehidupan kamu. Buat beberapa dari kamu, ya ini bisa jadi ada pertolongan gitu ya, mungkin kamu dikasih modal, mungkin ada investor, buat beberapa dari kamu mungkin ada orang yang dekat sama kamu yang mau membantu kamu untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan. Cuman kalau yang aku lihat secara garis besarnya kamu ngerasain bulan, September ini kayak banyak sekali berkat-berkat gitu ya, berkah-berkah, rezeki-rezeki yang datang ke dalam kehidupan kamu. Dan ini juga bukan hanya berkah di dalam masalah materi ataupun di dalam masalah pekerjaan, tetapi juga hubungan-hubungan kamu. Hubungan kamu lebih harmonis dengan keluarga kamu gitu ya. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah kamu lagi aktif gitu ya, ataupun banyak acara di dalam keluarga eh, yang bikin kamu jadi deket gitu loh. Buat beberapa dari kamu ini bisa jadi kamu menemukan eh, keluarga-keluarga baru. Maksudnya adalah orang-orang yang mungkin nggak ada hubungan keluarga sama kamu, tetapi kamu ngelihat bahwa mereka tuh benar-benar peduli, hubungan kamu sama mereka juga sangat enak gitu ya, mereka mensupport kamu dan kayak satu tribe gitu loh sama sama orang itu gitu loh. Maksudnya kamu mungkin mempunyai kesukaan yang sama, eh, hal-hal yang kamu ketemu teman jiwa lah gitu. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ada keinginan untuk mewujudkan ataupun membawa hubungan kamu ke tahap yang lebih advance lagi, yang lebih dalam lagi ataupun lebih maju lagi ya di sini ya. Oke, bulan Oktober. Ace of Swords. Membuat satu keputusan besar. Di sini aku juga melihat buat kalian ini juga satu pencerahan, satu hal yang hadir ke dalam kehidupan kalian yang membuka wawasan kalian, yang membuka pengetahuan kalian, yang memberikan ide-ide dan ini bisa kalian tindak lanjuti gitu loh. Cuman buat beberapa dari kamu ini juga adalah kamu membuat satu keputusan ataupun mengambil sikap-sikap yang kayak mangkasin hal-hal yang udah nggak harusnya ada di dalam jalan kamu, dalam hidup kamu. Ini kamu harus bisa bersikap. Kamu harus bisa mengambil tindakan untuk bisa tegas. Supaya energi-energi yang nggak bagus-bagus dari orang-orang yang memang dampaknya kurang baik buat kamu, itu juga bisa terfilter gitu. Tapi ada satu keputusan besar yang perlu kamu ambil di sini, ya. New idea buat beberapa dari kamu. Kamu dapat satu ide cemerlang gitu loh. Dan bersangkutan juga bisa jadi dengan apa yang kamu kerjain, ya. Bulan November, Three of Pentacles. Kerjasama. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu ngerasa kalau gue ngerjain sendiri, guanya berat, kurang memberikan warna gitu ya, kurang memberikan masukan-masukan yang bisa bikin ini lebih berkembang. Sehingga mungkin buat beberapa dari kalian terpikir untuk bekerja sama dengan orang, untuk kolaborasi sama orang. Di sini aku ngelihat kayak kalian tuh lagi berusaha nunjukin ide-ide kalian nih, ide yang kalian dapat ini kepada orang-orang yang kalian anggap capable untuk bekerja sama dengan kamu, mewujudkan cita-cita dan impian dan tujuan kamu, ya. Dan di sini kalau yang aku lihat, hal yang kamu usahakan ini, hal yang kamu kerjakan dan kamu rintis ini, mulai memperlihatkan hasil yang sangat baik. Tetapi ini membutuhkan apa ya, kerja keras berikutnya gitu loh.
Makanya kayak kamu bekerja sama, ini rasanya kayak begitu. Kamu bekerja sama dengan orang yang membuat hal ini tuh bisa makin berkembang. Desember, Chariot. Iya sih, melesat gitu. Kalau aku lihat begitu kamu eh, apa ya, nggak cuman stuck dengan apa yang kamu pikir benar, ataupun dengan melakukan dengan satu cara. Ini juga bisa kamu mengcombine cara kamu dengan cara-cara lain atau cara-cara baru di dalam pekerjaan kamu, di dalam usaha kamu, ya, ataupun ini dalam hubungan kamu. Tapi mungkin yang sebelumnya kamu pakai cara A nih. Cuman mungkin kamu ngelihat kok kayaknya ini alot ya kalau gue cuman pakai cara ini. Terus kamu mulai combine dengan cara yang dengan kamu beradaptasi, memakai cara baru dan mengcombine cara ini dengan cara lama kamu dan kamu coba 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 kombinasikan gitu ya. Ini membuat apa yang kamu kerjakan maju gitu loh. Maju maju majunya tuh kenceng kayak si Chariot ini ya. Tapi di sini aku juga melihat kamu seperti memegang kendali, mempunyai satu kuasa atau mempunyai satu otoritas, mempunyai satu power untuk mengendalikan sesuatu, bisa mengendalikan bisnis kamu, mengendalikan pekerjaan kamu, mengendalikan hidup kamu dan lain sebagainya. Ya, buat beberapa dari kamu aku ngelihat ada sign-sign ini ada karena lebih dari satu kartu. Kemungkinan Capricorn kamu akan ada traveling gitu ya di tahun 2020, kamu mungkin mau keluar kota ataupun keluar negeri, tapi ini juga merupakan satu perpindahan gitu loh, satu pergerakan, satu perpindahan yang akan membawa kamu dari di mana kamu berada sekarang ke tempat yang ke posisi yang lebih maju gitu ya. Oke Capricorn, ini adalah pembacaan untuk kalian tahun 2020. Terima kasih sudah nonton, sukses, semakin baik ke depannya, banyak berkah, banyak berkat, sehat selalu, sampai ketemu di readingan selanjutnya. Namaste.